isinya 0 semua, ukurannya barisnya 3, kolomnya 1, kita bisa membuatnya zeros dalam tanda kurung 3,1. Hingga dapat kita peroleh seperti ini gitu. 0, 0, 0 ke bawah. Juga kalau misalnya kita mau membuat zeros 1,3 artinya apa? Kita mau membuat H ini isinya 0 semua, barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Jadi kalau kita enter, kita peroleh seperti ini. H sama dengan 0, 0, 0 ke kanan. Kayak gitu bisa langsung kalian coba saja, cukup sederhana. Mungkin bisa sambil mengingat-ingat kembali jika dulu PTI ada yang menggunakan MATLAB atau yang dulu menggunakan C++ atau bahasa lainnya, dapat dibiasakan juga. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang bermasalah? Ada yang menemui masalah? Oke, saya asumsikan belum ada. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memanggil suatu elemen dari vektor atau matriks. Jadi kita hapus dulu ininya. Kita bisa menggunakan clear all. Apa yang dimaksud dengan clear all ini? Jadi kita mau menghapus semua variabel yang udah kita buat di sini. Variabel-variabel tadi yang kita enter di command window itu tersimpan di sini di workspace-nya. Mulai dari A pertama sampai terakhir gitu. Nah, kalau misalnya kita tulis clear all di sini dan kita enter, semua variabelnya akan hilang gitu. Di sininya akan terhapus. Kemudian satu komen juga yang perlu kalian ketahui itu CLC. Ini artinya clear screen. Jadi command window-nya kita bersihkan. Kalau kita tulis CLC dan kita enter, semuanya akan hilang di sini. Window. Oke, sekarang kita akan coba memanggil suatu elemen dari matriks atau vektor. Pertama vektor dulu, kita ulang lagi, misalnya A sama dengan 1, 2, 3, seperti ini. Ini vektor kita, dan seperti yang kita tahu, angka 1 ini terletak di baris 1, kolom 1. Angka kedua terletak di baris kedua, kolom 1. Angka ketiga terletak di baris ketiga, kolom 1, ketiga. Nah, bagaimana cara kita memanggil angka dari vektor A ini, satu angka dari vektor A ini, kita bisa tulisnya seperti ini. Misalnya kita mau memanggil si angka 2, atau elemen baris kedua, kolom ke-1 dari A, kita bisa tulisnya seperti ini. A 2,1. Artinya apa? Jadi A dalam tanda kurung, ini kita mau memanggil suatu elemen, di mana 2 di sini artinya baris kedua, 1 di sini artinya kolom ke-1. Dan di sini kita hanya memiliki satu kolom. Dan di sini keluar angkanya 2. Seperti yang kita harapkan, karena bisa kita lihat di sini, elemen di baris kedua, kolom ke-1 itu adalah 2. Bisa juga contoh-contoh lainnya, ini berarti baris pertama, keluarnya 1, ini baris ketiga, keluarnya akan 3. Nah, kita juga dapat memanggil lebih dari satu angka sekaligus gitu ya. Misalnya kita mau memanggil angka-angka yang terletak di baris kedua dan baris ketiga. Gimana caranya? Jadi kita tulis lagi A, itu nama vektor kita di sini ya, A kecil. Kemudian kita tulis saja seperti ini. Kita mau memanggil baris kedua sampai baris ketiga gitu. Dan ini kolom 1 artinya. Jadi kita
akan peroleh hasilnya seperti ini. Jadi keluarnya 2, 3. Seperti yang dapat kita lihat di sini. Vektor A kecil kita 1, 2, 3. Kita memanggil elemen yang terletak di baris kedua dan baris ketiga sekaligus. Ini buat memanggil elemen di vektor. Untuk matriks sama saja. Kita coba definisikan lagi matriksnya. Sederhana saja. Oke, saya ingatkan lagi, spasi ini artinya untuk mengganti kolom, titik koma untuk mengganti baris. Gitu ya. Nah, akan kita peroleh matriks A seperti ini. Lalu misalnya kita mau memanggil angka 5 di situ, di mana angka 5 terletaknya di baris kedua, kolom kedua. Gitu ya. Jadi kita bisa panggilnya seperti ini. A besar dalam tanda kurung, 2 baris kedua, kolom kedua. Sehingga akan kita peroleh angkanya 5. Nah, kita juga dapat memanggil angka-angka yang terletak misalnya di baris yang sama atau kolom yang sama. Misalnya kita sekarang mau mencoba memanggil angka-angka yang terletak di baris ke-1 ini, 1, 2, 3. Jadi kita harapkan hasilnya keluar 1, 2, 3. Nah, caranya gimana? Jadi, pertama, kita lihat dulu 1, 2, 3 ini terletak di mana. 1, 2, 3 ini terletak di baris pertama. Jadi kita tulis angka 1 di sini, baris pertama. Kemudian kita mau memanggil angkanya, angka-angka yang terletak di kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga gitu. Jadi kita bisa memanggilnya seperti ini. 1, titik 2, 3. Artinya apa? Artinya kita mau memanggil angka yang terletak di baris pertama, baris ke-1, kolom ke-1 sampai kolom ketiga. Titik 2 ini artinya sampai gitu. Nah, jadi akan kita peroleh hasilnya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, bisa juga ditulisnya seperti ini. Misalnya, untuk melakukan hal yang sama, baris ke-1. Nah, karena kolom ke-1 sampai kolom ketiga kita ini adalah semua kolom yang terletak di baris pertama, kita bisa tulisnya langsung titik 2 saja. Ini artinya memanggil semua kolom yang terletak di baris ke-1. Jadi kalau kita enter, sama saja hasilnya. Ini biar lebih singkat saja maksudnya. Gitu. Kemudian, lagi. Sama juga, misalnya kita mau memanggil angka-angka yang terletak misalnya di kolom kedua. Kalau tadi kan kita manggilnya angka-angka yang terletak di satu baris yang sama. Sekarang kita mau memanggil angka-angka yang terletak di satu kolom yang sama. Jadi kita bisa tulisnya, misalnya mau memanggil angka yang terletak di kolom kedua. Jadi A dalam tanda kurung, titik 2, artinya semua baris, koma 2 di kolom kedua. Sehingga munculnya akan seperti ini, 2, 5, 8. Gitu. Seperti itu ya. Jadi titik 2 ini, di sini kita bisa lihat, ini artinya 1 sampai 3. Nah, jika kita tulisnya titik 2 saja, ini artinya memanggil semuanya. Gitu. Kalau di belakang memanggil semua kolom, kalau di depan memanggil semua baris. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tulisnya titik 2, titik 2? Jelas artinya semua baris dan semua kolom, yaitu keluar matriksnya, gitu. Matriks A-nya sendiri. Seperti itu. Ini prosedur sederhana untuk memanggil suatu elemen atau lebih dari satu elemen dari suatu vektor dan atau matriks. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Oke. Ini saya hapus dulu ya layarnya. Biar bersih saja. Variabel-variabel yang nggak kita hapus. Nah, lalu kita juga bisa mengganti suatu elemen.
atau suatu angka dari suatu vektor atau matriks. Misalnya kita panggil lagi vektor atau matriksnya. Misalnya kita panggil vektor A kecil, dapat kita lihat di sini variabel yang kita punya. Kita tinggal tulis saja A kecil, enter, akan keluar variabel yang udah kita buat tadi. Lalu kita misalnya mau mengganti angka 2 ini dengan 5 gitu misalnya. Nah, gimana caranya? Tinggal kita tulis saja A kecil dalam tanda kurung, angka 2 ini terletak di baris kedua, kolom ke-1. Sekarang kita mau ganti misalnya jadi 5, jadi kita tulis saja sama dengan 5. Gitu. Nah, kita sekarang dapat lihat vektor A ini berubah dari 123 jadi 153. Gitu. Sama juga, misalnya untuk matriks, nggak ada bedanya, prosedur yang sama. Kita panggil lagi matriks A-nya, seperti itu. Nah, lalu misalnya kita sekarang mau ganti angka 4 di sini, jangan angka 4, angka 6 di sini dengan 10 misalnya. Nah, jadi kita tinggal tulis saja A besar dalam tanda kurung. Dapat kita lihat 6 di sini, dia posisinya terletak di baris kedua, kolom ketiga gitu. Jadi kita bisa tulisnya baris kedua, kolom ketiga. Sekarang mau kita ganti jadi 10 misalnya. Jadi kalau kita enter, kita dapatkan matriks A yang baru, dia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9. Kayak gitu untuk mengganti atau memanggil suatu angka dari matriks. Nah, lalu kita juga bisa menghapus suatu angka atau suatu baris atau suatu kolom dari suatu vektor atau matriks. Misalnya, sekarang kita mau buat matriks baru yang berdasar dari matriks A ini, namun kita ingin hilangkan baris keduanya, di 4, 5, 6. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini. Jadi, A itu sama dengan, misalnya kita tulis gini ya, B sama dengan A dulu. Artinya kita buat matriks B sama dengan matriks A. Nah, sekarang kita mau hilangkan baris keduanya. Gimana caranya? Tinggal kita tulis saja B, baris kedua, artinya 2, untuk semua kolom. Ini sama dengan kita tulis buka kurung kotak, tutup kurung kotak. Jadi buka kurung kotak, tutup kurung kotak, isinya nggak ada apa-apa. Kita enter aja. Nah, sehingga dapat kita lihat di sini matriks kita sudah berubah dari yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, jadi 1, 2, 3, 7, 8, 9. Baris keduanya nggak ada gitu ya. Jadi langsung ke baris ketiganya. Kayak gitu, sama juga di vektor, nggak ada bedanya. Jadi kita misalnya mau ubah vektor A kita yang awalnya seperti ini, kita mau hilangkan angka ketiga, angka paling bawah, atau terletaknya di baris ketiga. Jadi kita tulis saja 3,1 itu sama dengan buka kurung kotak, tutup kurung kotak. Ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu sekarang kita mau melihat bagaimana caranya kita dapat mengetahui ukuran dari suatu matriks atau suatu vektor gitu ya. Nah, jadi
Misalnya kita panggil lagi matriks kita A besar ini. Di sini dapat kita lihat matriks kita punya ukuran 3 baris dan 3 kolom gitu ya. Nah, jadi caranya bagaimana buat melihat ini? Kita bisa menggunakan ini, size dalam tanda kurung A. Lalu hasilnya akan seperti ini, 3 dan 3. Jadi yang pertama ini adalah jumlah barisnya, yang kedua ini jumlah kolomnya. Mungkin untuk sekarang kurang begitu berasa apa fungsinya dari size ini, karena kita bisa melihat langsung 3 kali 3 di sini. Nah, namun jika misalnya kita berurusan dengan data yang cukup banyak, anggaplah saja 17 gitu, lebih dari 15 gitu, kita mungkin akan cukup repot kalau misalnya kita perlu hitung satu-satu gitu, berapa barisnya, berapa kolomnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan si size A ini. Nah, lalu misalnya kita mau lihatnya jumlah barisnya saja, kita nggak peduli sama jumlah kolomnya, kita bisa tulisnya size dalam tanda kurung A, 1. Artinya kita cuma ingin melihat si barisnya saja, di angka yang pertama ini. Dan akan keluarnya 3 di sini. Atau kalau kita mau melihatnya jumlah kolomnya saja, kita tulisnya A, 2. Keluar 3 juga. Nah, akan terlihat jika kita berurusannya sama vektor ya. Misalnya kita panggil lagi vektor A kita, A kecil. Di sini isinya 1, 5. Dapat kita lihat ukurannya ada 2 baris, 1, 2, dan 1 kolom. Ini ya. Lalu kita mau lihat ukurannya bagaimana, kita tulis aja size dalam tanda kurung A kecil gitu. Nah, dapat kita lihat di sini dia mengeluarkan 2 baris dan 1 kolom. Jadi kalau misalnya kita ingin lihatnya jumlah barisnya saja, bisa kita tulis seperti ini. Size dalam tanda kurung A, 1. Sehingga akan kita peroleh 2 di sini, jumlah barisnya saja. Atau kolomnya, ya kita tulis juga kayak gini. Size A, 2, 1. Nah, jika sekarang kalian berurusannya sama matriks yang bentuknya hanya baris dan kolom, paling kalian akan berurusannya dengan jumlah baris dan jumlah kolomnya saja gitu. Jadi angka di sini 1 untuk melihat barisnya, 2 untuk melihat kolomnya. Ini berlaku untuk vektor maupun matriks ya, sama saja. Gitu. Kayak gitu untuk melihat ukuran matriks. Nah, ini juga akan berguna di praktikum yang akan kita jalankan di Kamis nanti. Mengapa? Karena misalnya kita punya suatu data yang kita nggak tahu jumlahnya ada berapa gitu. Nah, sekarang kita mau coba membuat suatu model dari data itu, jelas kita perlu ketahui kita punya berapa banyak data sih. Nah, disinilah pentingnya si fungsi size ini gitu. Jadi tinggal kita panggil saja, kita bisa langsung tahu ada berapa banyak datanya, ada berapa banyak variabelnya, seperti itu. Ini sangat penting di size ini. Nah, kemudian sekarang kita akan coba belajar bagaimana operasi-operasi sederhana pada matriks maupun vektor gitu ya. Ini saya hapus dulu saja layarnya. Pertama misalnya vektor dulu. Kita coba panggil lagi A 15. Kemudian kita coba buat vektor baru B sama dengan 0,5, 0,5. Kita sekarang punya 2 vektor. Yang pertama A 15, B 0,5, 0,5. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menjumlahkan atau mengurangi vektor, itu sederhana sekali, tinggal kita tulis saja, tambah atau minus. Gitu. Misalnya kita membuat vektor baru C, yang isinya
vektor A ditambah vektor B, tinggal kita tulis saja A tambah B. Bisa langsung kita lihat di sini, vektor C itu 1 ditambah 0,5, 1,5, yang bawahnya 5 tambah 0,5, 5,5. Sebagaimana yang kita tahu ya, jumlahan atau pengurangan vektor, baris yang sama, tambah baris yang sama, seperti itu. Kemudian juga sama kalau pengurangan, misalnya D, tinggal kita tulis saja A dikurang B. Gitu. Bisa langsung kita lihat di sini. 0,5, 4,5. Vektor A dikurang vektor B. Seperti itu. Matriks pun sama, tidak ada bedanya. Tinggal ditulis saja tambah atau kurang. Namun, seperti yang kita tahu, syarat bagaimana agar penjumlahan dan pengurangan vektor bisa berjalan, dia ukurannya harus sama ya. Di sini dapat kita lihat ukuran vektor A sama ukuran vektor B itu sama, 2 kali 1 dan 2 kali 1. Jadi kita bisa lakukan penjumlahan atau pengurangan. Nah, misalnya kita punya vektor E, gitu ya. Kita definisikan seperti ini, 1, 2, 3. Nah, terus kita mau coba jumlahkan vektor A ini ditambah vektor E. Gitu. Kita simpan misalnya G, sama dengan A ditambah E, gitu. Nah, ini akan keluar error seperti ini. Artinya apa? Artinya ukuran vektornya berbeda gitu. A di sini ukurannya 2 kali 1, B-nya ukurannya 3 kali 1, jadi tidak bisa kita jumlahkan. Seperti itu ya. Oke. Sama aja, misalnya matriks gitu. Kita panggil lagi matriks kita A di sini. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9. Terus kita misalnya buat matriks baru C besar, isinya angka bebas aja. Nah, jika kita jumlahkan, akan keluarnya seperti ini. Baris dan kolom yang sama, sama baris dan kolom yang sama, pengurangan pun seperti itu. Sangat sederhana ya. Seperti yang udah kita tahu, penjumlahan dan pengurangan vektor ataupun matriks. Dan keluarnya seperti itu. Oke. Nah, lalu ada yang cukup unik di sini kalau misalnya kita mau melakukan suatu operasi pembagian gitu. Kita hapus dulu saja layarnya. Kita misalnya panggil lagi vektor A kita, kemudian vektor B. Nah, sekarang kita mau coba bagi vektor A dengan vektor B. Jadi kita mau bagi angka 1 ini dengan 0,5 di sini, angka 5 ini dengan 0,5 di sini. Jadi bukan pembagian vektor juga ya, karena nggak ada yang disebut. Kurang tepat kalau kita ngomongnya pembagian vektor. Tapi kita mau melakukan operasi pembagian dari elemen-elemen di vektor A dengan elemen-elemen di vektor B. Nah, jadi kita tulisnya nggak bisa A dibagi B gitu. Di sini ntar kita keluarnya akan seperti ini, bukan hal yang kita inginkan. Jadi kita tulisnya harus seperti ini, A titik slash B. Ini slash artinya bagi. Nah, jadi ini maksudnya apa? Titik di sini kita sedang melakukan operasinya kepada elemen di vektornya, bukan vektor dengan vektornya. Jadi bisa kita lihat di sini, maksudnya elemen di sini 1 dibagi 0,5, yang hasilnya 2. Di sini 5 dibagi 0,5, hasilnya 10 gitu. Jadi elemen-elemen yang bersesuaian, yang lokasinya sama, dibagi satu sama lainnya. Kayak gitu. Ini juga cukup penting karena di banyak perhitungan kita akan melakukan seperti ini. Kita menyimpan suatu data di suatu vektor, kita menyimpan data lain di vektor yang lain,
Kemudian ada saatnya kita ingin membagi data tersebut dengan data yang lain. Nah, kita bisa lakukan operasinya seperti ini. Itu sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Atau jika saya terlalu cepat atau bagaimana bisa disampaikan juga. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kak, Iya, tadi saya kan kepencet clear all. Terus cara undo-nya gimana ya? kalau misalnya udah di clear all gitu, udah nggak bisa di-undo kalau di sini, di Octave ataupun MATLAB. Oh, Karena datanya udah benar-benar hilang dari storage-nya gitu. oke. Kasih Kak. Ini sekalian ini juga ya. Jadi buat kedepannya tentu kita akan sering save atau kayak gimana. Ini kan untuk latihan saja. Itu jadi biar kalian tahu juga kalau clear all gitu udah nggak bisa di-undo gitu. Oke. Oh ya, operasi yang kita belum lakukan, operasi perkalian. Ini simple saja. Misalnya kita buat, kita hapus dulu deh layarnya. Nah, misalnya kita buat suatu vektor G isinya 1, 2, 3. Ini 3 kali 1, ukurannya 3. Kalau saya sebut 3 kali 1, artinya barisnya ada 3, kolomnya ada 1 ya. Kemudian kita panggil lagi matriks A, 3 kali 3. Nah, sebagaimana yang kita tahu di pelajaran matriks atau vektor gitu ya. Misalnya kita punya di sini 1, 2, 3 dikali suatu matriks yang kita pedulikan pertama adalah ukurannya dulu kan ya. Jadi kita misalnya tulis di sini 3 kali 1, 3 baris, 3 baris dan 1 kolom. Di sini 3 baris dan 3 kolom. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, jika kita ingin mengalihkan suatu vektor pada matriks atau matriks pada matriks, angka ini dan angka ini harus sama kan, angka belakangnya dan angka depannya gitu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, kita tentu tidak akan bisa mengalihkan vektor ini, vektor dan matriks ini. Nah, misalnya saja kita coba ya, G dikali A gitu. Nah, akan keluar errornya seperti ini, karena itu tadi tidak sama ininya. Nah, jadi caranya bagaimana? Misalnya, kita transpose dulu G-nya. Kita tulis sekarang G sama dengan G transpose. Artinya apa? Kita ubah bentuknya jadi seperti ini. 1 dikali 3, 1 baris dikali 3 kolom. Nah, jika udah seperti ini, dia bentuk jadi 1 kali 3 dikali matriks 3 kali 3. Jadi bisa kita lakukan operasinya. Kita tulis ini. Nah, akan keluar seperti ini. Perkalian vektor kepada matriks. Seperti itu ya. Yang jelas, yang perlu kita ingat, ininya harus sama ya, ukurannya. Jadi, di sini harus sama dengan di sini. Jumlah kolomnya dengan jumlah baris matriks atau vektor berikut. Itu operasi-operasi sederhana pada vektor maupun matriks di Octave atau MATLAB. Gitu. Ini hal-hal yang cukup mirip ya di berbagai bahasa gitu. Misalnya nanti kalian pun berkenalan dengan Python gitu, nggak jauh beda bagian ini. Oke, itu udah rasanya udah semua untuk operasi-operasi sederhana. Sekarang kita
Nah, sekarang kita coba melakukan operasinya pada editor. Jadi kalau tadi kita tulisnya di command Windows ini, kita masukkan satu baris kode, langsung keluar angkanya gitu, langsung keluar hasilnya. Nah, sekarang kita coba lakukan codingan kita itu di editor. Jadi kita melakukan banyak baris kode sekaligus dan kita bisa run sekaligus di akhir gitu. Nah, secara umum kita akan menulis seperti ini di awal ya. Clear all. Gitu. Nah, ini maksudnya apa? Seperti yang udah tadi kita bilang, kita tahu kalau clear all ini untuk menghapus semua variabelnya, CLC di sini untuk menghapus semua apapun yang ada di command window-nya gitu. Jadi kita bisa lakukan semuanya dengan rapih gitu. Nah, kenapa kita tulis di awal? Karena biasanya saat kita ingin melakukan running pada rangkaian kode yang udah kita buat, kita ingin hilangkan gitu variabel-variabel yang udah kita buat sebelumnya atau komen-komen yang udah kita buat sebelumnya biar kereset lagi lah bahasa ini sederhananya gitu. Nah, sekarang kita mau coba sekalian belajar bagaimana looping for di Octave ini. Ini jika kalian ada yang menggunakan MATLAB juga tidak ada masalah, rasanya sama saja. Nah, sekarang misalnya kita buat vektor di sini. Sorry, bukan vektor, matriks A. 1, 8, 9. Nah, apa sih artinya dari titik koma yang saya pasangkan di akhir setiap barisnya ini? Titik koma ini maksudnya apa? Jadi nanti saat kita run codingannya, itu dia tidak akan muncul di command window-nya gitu. Nah, kalau misalnya tidak pakai titik koma, dia akan muncul. Contohnya seperti apa? Kita coba run dulu saja. Kita coba masukin ini dulu. Clarify. Bagaimana cara ngerannya? Jadi kita klik di sininya. Di sini ada save file and run. Atau bisa juga kalian gunakan shortcut-nya F5 ya. Sekarang saya akan coba lewat sini aja dulu. Dapat kita lihat di sini variabel-variabel yang kita buat tadi udah hilang semua. Sekarang kita punya tinggal variabel A ini. Dan kita bisa lihat juga di command window-nya udah nggak ada gitu. Nggak ada apa-apa. Karena kita masukkan CLC di sini. Nah, lalu dapat kita lihat karena kita menggunakan titik koma di sini ya, di command window-nya tidak muncul apa-apa. Bandingkan jika tidak menggunakan titik koma. Kalian bisa langsung mencobanya juga. Jadi kita tulis seperti ini saja. Kita run lagi. Nah, kita bisa lihat di command window-nya dia muncul seperti ini. Jadi apa yang kita buat muncul di command window gitu. Kalau tidak menggunakan titik koma. Nah, ini disesuaikan saja biasanya dengan kebutuhannya. Ada yang memang kita inginkan muncul di command window, ada yang tidak kita inginkan gitu. Karena kalau misalnya semua hal dimunculkan di command window, layar kita akan jadi cukup berantakan dan kita sulit untuk mengidentifikasi yang mana yang benar-benar kita butuhkan, yang mana yang memang hanya kita butuhkan di tengah-tengah perhitungannya gitu. Nah, sekarang kita akan coba belajar apa itu for gitu ya, dan cara menggunakannya gimana. Nah, jadi di sini kita mau coba menggunakannya untuk mengubah matriks ini, mengubah angka-angka di matriks A yang udah kita buat. Ya. Nah,
sekalian saya kenalkan juga, kalau misalnya saya tulis persen di sini, dan kalian juga bisa mencobanya, simbol persen, ini artinya kita sedang membuat suatu komen dari codingan kita. Jadi, kita akan mengubah angka-angka di matriks A menjadi 10 semua. Nah, teks yang kita tulis di sini, dia tidak akan berarti apa-apa dalam codingannya gitu. Dia hanya akan jadi notes buat codingannya. Ini juga cukup penting ya. Biasanya saat kita ingin mendefinisikan apa sih yang kita sedang tulis di codingannya, kita bisa manfaatkan di notes ini, biar lebih rapi aja. Nah, jadi seperti ini. Kita sekarang akan lanjut ke for-nya. Jadi for, biasanya kita tulis I sama dengan 1 sampai 3. Ini kalian lihat dulu saja. Ini for, I sama dengan 1 sampai 3. Nah, di sini akan kita masukkan apapun yang ingin kita masukkan. Nah, di sini sekarang kita ingin mengubah angka-angka di matriks A menjadi 10 semua, seperti yang udah saya tulis di sini. Seperti yang tadi kita lakukan, kita panggil saja angka di matriksnya. Terus kita mau coba buat jadi 10 semua. Nah, lalu jangan lupa di sini perlu kita tulis N. N gitu. Nah, jadi seperti apa yang saya tulis di sini maksudnya? Jadi, rasanya kalian pasti sudah belajar ya looping di PTI gitu. Nah, ini maksudnya for I sama dengan 1 sampai 3. Ini titik 2 artinya sampai. Jadi kita mulai I-nya dari 1 sampai 3. Kemudian J 1 sampai 3. Kita ingin seperti ini gitu. Nah, jadi misalnya sekarang kita mulai dari I sama dengan 1, lanjut ke sini, kita mulai dari J sama dengan 1, lanjut ke baris bawahnya. Nah, di sini artinya apa? I sama J-nya seperti yang sedang kita jalankan, 1 dan 1. Jadi di sini isinya bakal A 1,1 sama dengan 10 gitu. Nah, jadi kita di sini sedang mengubah angka di baris pertama dan kolom pertama dari matriks A ini menjadi 10. Sudah selesai barisnya, lanjut. Di sini ternyata kita ketemu sama N. N yang pertama maksudnya apa? Jadi si for J sama dengan 1 sampai 3 di sini selesai di sini. Nah, saat sudah ketemu N di sini, dia akan balik lagi ke sininya, ke baris ke-8. Dan di sini sekarang J-nya bertambah. Tadi awalnya 1, sekarang jadi 2. Gitu. Lalu ke bawah lagi, masih sama I-nya 1, J-nya namun sekarang jadi 2. Jadi di sini akan jadi 1,2. Kemudian pindah ke baris selanjutnya, ketemu N, dia balik lagi ke baris ke-8-nya. Sekarang di sini J-nya 3. Lakukan hal yang sama, dia akan lakukan hal yang sama sampai N. Dan di sini dia akan melihat J kita inginnya sampai berapa sih. Dan karena di sini kita definisikan J-nya cuma nyampe 3 pengennya gitu. Nah, dia akan selesai bagian ininya, looping yang di ininya. Nah, kalau udah selesai, dia akan lanjut ke baris bawahnya. Ketemu N juga di sini, dia akan balik lagi ke baris ke-7-nya. Dan di sini I-nya yang jadi bertambah. Tadi awalnya 1, jadi 2 gitu. Kemudian ke bawah, mulai lagi J-nya dari 1. Dan seterusnya, sampai I-nya 3 gitu. Ya. Nah, jadi seperti apa hasilnya? Kita coba hilangkan dulu saja titik komanya, biar kita bisa lihat nantinya.
Gimana? Nah, kita lakukan run di sininya. Nah, jadi kita bisa lihat di command window ini bagaimana si A ini bertransformasi gitu, mengubah dirinya. Jadi ini awalnya A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sebagaimana yang kita definisikan tadi di awal. Kemudian dia berubah, baris pertama kolom pertama jadi 10, kemudian selanjutnya dia berubah lagi, baris pertama kolom kedua, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai semuanya jadi 10 gitu di akhirnya. Atau di 3 baris dan ketiga kolomnya. Kira-kira seperti itu untuk Word. Rasanya memang akan susah jika mendengar penjelasan saja gitu. Jadi memang saya sangat sarankan untuk kalian coba-coba lagi di rumah, sambil dicoba-coba sekarang, dan nanti bisa dicoba-coba lagi for yang untuk hal apapun lainnya gitu. Karena ini salah satu prosedur yang cukup sering digunakan di berbagai keperluan nih, terutama di keperluan kita nantinya gitu. Itu untuk for. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Baiklah, uh, saya anggap tidak ya. Seperti itu. Lanjut. Jika sudah for, nah kita sekarang akan coba masuk ke ini untuk membuat suatu plot atau visualisasi dari data kita biar keluar gambarnya gitu, biar keluar grafiknya. Bagaimana caranya sih? Karena kita akan membutuhkan ini ya untuk kebutuhan statistik kita ini nantinya. Untuk membuat suatu visualisasi dari model regresi kita, model logistik regresi, maupun yang lainnya. Nah, jadi saya sudah membuat rangkaian kodenya di sini. Oke, nah jadi terima kasih Pak Pram sudah mengingatkan di MATLAB dan Octave ini, atau sekarang kita menggunakannya Octave, kita berurusan sama file yang ekstensi akhirnya itu .m. Jadi misalnya kita sekarang buat new script gitu di sini, terus kita save. Nah, dia itu filenya .m. Jadi file ini isinya adalah rangkaian kode kita yang berbahasa M, ya berbahasa .m yang dapat dijalankan di Octave maupun MATLAB. Tentu akan beda lagi kalau misalnya itu Python ada .py misalnya, kalau bahasanya R, C++ juga ada dotnya sendiri. Nah, karena kita menggunakannya MATLAB atau Octave di sini, atau MATLAB, kita menggunakan file yang ekstensinya itu .m gitu. Oke, itu. Nah, jadi ini caranya untuk upload. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Ini sama saja, clear all sama CLC. Nah, bedanya sekarang kita tambahkan close all di sini. Maksudnya close all itu apa? Jadi nantinya saat kita misalnya udah membuat suatu grafik, close all ini berfungsi untuk menghilangkan grafik-grafik tersebut dari layar komputer kita. Sekali lagi ini biar lebih rapi aja gitu ya. Nah, lalu di sini saya menggunakan linspace. Jadi apa sih yang dimaksud dengan linspace itu? Nah, bisa kita coba lihat di sini ya. Misalnya kita tulis linspace 0 sampai 1. Nah, jadi angka pertama ini 0 itu adalah batas bawahnya, angka ke-1 batas atasnya,
11 ini ada banyak angkanya. Jadi maksudnya apa? Kita enter dulu. Nah, jadi kita akan peroleh suatu barisan angka dari 0 sampai 1, dan angkanya itu ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry, bukan 11. Kolomnya ada 11 ya. Kolom 1 sampai kolom 11. Atau karena kita mulai dari kolom 1, berarti angkanya ada 10 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu ya. Nah, jadi kita tulis di sini. Sederhana saja yang mau saya contohkan buat di sini. Jadi kita buat suatu vektor X yang berisi 0 sampai 1, dan angkanya itu ada 10 dari 0 sampai 1. Atau 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, dan seterusnya sampai 1 gitu. Nah, lalu kita ingin buat Y di sini, dia itu sama dengan X tambah 5. Jadi bisa langsung kita tulisnya gini aja, X tambah 5. Artinya apa? Jadi si Y ini, itu isinya sama dengan setiap elemen di X, setiap angka di X ditambahkan 5 gitu. Nah, lalu akan kita buat grafiknya. Nah, jadi saya coba jalankan sampai sini dulu aja kodenya. Nah, di sini akan saya kenalkan juga sama yang namanya breakpoint. Jadi bisa kita tulis kita lakukan lewat sini, debug, toggle breakpoint gitu ya. Atau bisa kita klik juga ininya lewat sini. Nah, jadi maksudnya breakpoint ini apa? Jadi codingan kita ini akan kita jalankan sampai sini dulu. Jadi kayak di pause dulu sampai line ke-7 ini. Baru nanti kita lanjutkan lagi. Nah, kita coba run di sininya. Sip. Nah, kita bisa lihat di sini apa yang udah kita buat. Nah, lalu jika kita mau lihat dalamnya seperti apa, kita bisa juga klik di sininya ya. Ini misalnya kita mau lihat variabel X kita tuh isinya seperti apa. Kita klik 2 kali, nah lalu akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat angkanya itu 0 sampai 1 gitu. Nah, lalu kita lihat juga Y-nya, misalnya tinggal kita klik 2 kali sini. Nah, bisa kita lihat juga di sini Y-nya itu isinya X ditambah 5. Jadi 0 jadi 5, 0,1 jadi 5,1, dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita sedang melihat variabelnya di yang namanya variabel editor gitu ya. Jadi bisa kita lihat dalamnya variabel kita tuh di sini, variabel editor gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba bikin visualisasinya. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama scatter, yang kedua plot gitu. Sebelumnya saya tambahkan figure. Maksudnya apa? Di sini untuk membuat suatu grafik baru, figure ini. Jadi figure, scatter, figure, plot. Jadi dia akan membuat grafik baru, Nah, lalu yang scatter ini, kita mau membuat suatu scatter plot gitu ya. Inputnya, yang pertama X-nya, yang kedua Y-nya. Kemudian yang ini, sekarang kita membuat suatu plot, isinya X sama Y, bedanya seperti apa. Nah, sekarang kita coba jalankannya sampai sini dulu aja. Jadi kita mau lihat yang scatternya dulu. Nah, bisa kita lihat di sini, kita akan mendapat suatu grafik yang isinya kayak gini. Jadi ini ada scatter plotnya gitu ya. Jadi cuma titik-titik-titiknya aja. Nah, lalu bedanya apa? Kalau misalnya kita buatnya sampai kita buatnya dengan plot.
Nah, bisa kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya dengan plot, kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Jadi, dia dihubungkan dengan garis gitu ya. Sama seperti biasanya kita buat di Excel atau apapun, sama saja gitu. Nah, untuk menghilangkan breakpoint bisa kita klik saja di breakpoint-nya. Nah, lalu selanjutnya saya akan coba kenalkan di sini hold on dan hold off. Ini maksudnya apa? Nah, kalau kita menggunakan hold on atau hold off ini, jadi dalam satu grafik yang sama, saya akan ngeplot dua kali gitu. Yang pertama scatternya, yang kedua yang dihubungkan sama garisnya. Dan di tengah-tengahnya saya tulis hold on. Jadi tunggu dulu, saya ingin melakukan suatu plottingan baru. Nah, jika sudah selesai, ditulis hold off di akhirnya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita kan ini uh, di sini dapat kita lihat. Nah, ini yang akan kita peroleh. Jadi kita punya scatternya, si titik-titik lingkarannya ini dari scatter kita, kemudian ada hubungan garisnya juga dari plotnya, kayak gitu. Cara sederhananya kayak gitu. Nanti kalian bisa coba-coba lagi ya. Nanti saya coba kirimkan juga link-link yang dapat kalian pelajari gitu dari dokumentasi Octave-nya. Kayak gitu. Nah, itu sederhananya buat visualisasi dua dimensi. Sekarang kita mau coba juga bagaimana visualisasi untuk tiga dimensi gitu. Nah, visualisasi untuk tiga dimensi, jadi di sini saya akan coba contohkan satu variasi gitu, yaitu mesh plot. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi pertamanya, kita harus buat dulu lokasi titik-titiknya dari visualisasi yang ingin kita buat. Jadi yang pertama, kita buat dulu X1 range, karena dia tiga dimensi, tentu kita akan punya dua variabel dan kita akan punya tiga variabel, dua variabel X dan satu variabel Y, misalnya di sini. Nah, jadi kita pertama buat dulu range untuk si X1-nya, kita tulis di sini, X1 range sama dengan lid space 0, 1, 11, artinya apa? Kita mulai angkanya dari 0 sampai 1, dan ada 10 angka, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk X2-nya juga sama. Nah, lalu di sini apa sih si yang mesh grid ini? Nah, jadi mesh grid ini, kita coba jalankan ya. Saya agak susah juga menjelaskan. Nah, mesh grid ini, dia akan keluar hasilnya X1 sama X2 ini, yang kita coba definisikan. Ini kita close saja. Nah, jadi, seperti yang tadi kita sudah lakukan, kita mau membuat suatu lokasi prediksi gitu, dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 1 untuk keduanya, angkanya ada 10, dan bisa kita lihat di sini gitu. Kalau di sini, dia ada 0, 0,1, sampai 1, sementara yang bawahnya, dia bertambahnya ke bawah gitu ya. Jadi maksudnya apa sih gitu kan? Nah, jadi di sini kita mau membuat 11 dikali 11 kali 11 lokasi prediksi gitu. Seperti ini. Ada 11 kolom dan 11 baris, ada 11 kolom dan 11 baris. Dan di sini itu ini koordinat X1-nya yang
yang saya sedang klik di sini, ini koordinat X2-nya gitu. Jadi ini berpasang-pasangan seperti itu. Jadi ibaratnya saat nanti kalian buat visualisasinya, misalnya Z sama dengan X1 tambah X2 dari suatu titik yang sama. Jadi itu misalnya di sini ya, ini titik baris 1 kolom ke 1, ini baris 1 kolom 1, dia 0 tambah 0, terus ini 0,1 tambah 0. Jadi ini ibaratnya koordinat yang kita punya untuk titik-titik yang akan kita prediksi nantinya. Kenapa sih kita membuatnya seperti ini? Kenapa perlu kita definisikan jadi matriks dulu gitu? Itu tadi karena bahasa Octave ini, dia basisnya pada matriks. Jadi kita nggak bisa membuatnya misalnya Z sama dengan X tambah Y, langsung keluar grafiknya, gitu nggak bisa. Kita harus simpan angka-angkanya dulu di variabel yang akan kita gunakan, baru nantinya kita lakukan perhitungannya, kita buat plotnya gitu. Nah ini for yang tadi sama saja ya, kita mau coba bikin Z-nya itu dia sama dengan X1 tambah X2 dari suatu titik gitu. Misalnya kita punya titik 0, 0,5, maka Z-nya itu sama dengan 0 tambah 0,5. Kalau titiknya 0,1, 0,5, maka Z-nya itu 0,1 tambah 0,5. Gitu. Ini bisa kalian explore lagi ntar di rumah, nanti saya kirimkan juga skripnya gitu, biar bisa dicoba-coba. Nah, lalu kalau sudah gitu, kita sudah buat si X1 ini, si X2, kemudian Z-nya, kita bisa buat visualisasinya di akhir gitu. Dengan sekarang saya lakukannya dengan mesh namanya. Mesh, input pertamanya X1, di sini, kemudian input keduanya X2, kemudian input ketiganya Z gitu ya, yang udah kita buat. Nah, jadi kalau misalnya kita run gitu, di ininya, nah maka kita akan mendapat suatu grafik seperti ini. Jadi ini adalah mesh plot dari Z yang udah kita buat gitu, yang kita definisikan tadi sebelumnya. Seperti itu tuh. Masih banyak plottingan 3 dimensi lainnya, tapi rasanya ini salah satu yang penting dan akan kita gunakan nantinya. Baik lagi, ini tentu akan cukup sulit kalau misalnya mencoba didengarkan sekali dan berharap bisa langsung mengerti bagaimana caranya. Satu tips dasar dalam belajar bahasa programan jelas kita harus perlu banyak latihan. Dan untuk ini banyak sekali resource-resource yang dapat kalian gunakan gitu di internet untuk mempelajarinya untuk masalah-masalah sederhana seperti ini. Dan sebelum kita masuk ke yang lebih kompleks gitu, yang lebih rumit, misalnya nantinya kita ingin mencoba membuat model linear regresi, kemudian selanjutnya lagi model logistik regresi, kita akan sangat kesulitan kalau misalnya kita belum betul-betul menguasai perintah-perintah sederhana di Octave dan MATLAB ini. Gitu. Jadi ini yang saya kenalkan. Yang saya kenalkan itu adalah perintah-perintah sederhananya. Bisa kalian pelajari lagi nantinya di rumah. Menyenangkan juga. Ini tentu tidak akan kepakainya cuma di statistik aja ya. Banyak lagi matkul-matkul selanjutnya, maupun nantinya kalian tugas akhir, dan juga di pekerjaan nantinya gitu. Jadi bisa kalian explore juga. Seperti itu sih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kah atau mungkin menemui masalah di perangkat kalian masing-masing?
Kak, mau nanya dong, Kak. Oke. Eh Iya, iya, itu silahkan. itu yang ZIJ sama dengan XIJ plus X2IJ Hmm. itu sebetulnya boleh langsung Z sama dengan X1 plus X2 nggak sih, Kak? Boleh saja, boleh. Karena di sini X1 dan X2 tentu sama ukurannya, dan kita cuma penjumlahan, jadi bisa aja langsung Z sama dengan X1 tambah X2 gitu. Nah, ini saya coba buat jadi for kayak gini karena kedepannya kita nggak sesederhana bikinnya penjumlahan saja. Tapi karena ini penjumlahan, bisa langsung kita lakukan. Misalnya kalau kamu mau bikinnya Z sama dengan X1 tambah X2 gitu. Bagaimana? Oke, Kak. Udah cukup terjawab kok. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Oke, baiklah. Itu saja mungkin ya. Nanti sekali lagi bisa kalian pelajarin lagi. Masih banyak banget sebenarnya, kayak kalau buat grafik bisa kalian tambahkan label untuk masing-masing ininya, masing-masing axis-nya, masing-masing basisnya. Kemudian bisa tambahkan lagi legenda juga gitu. Dan banyak hal lainnya yang bisa kalian explore gitu. Kayak gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya uh, kembalikan lagi kepada Pak Pram. Bagaimana, Pak? Oke, Dava, terima kasih banyak sudah membantu menjelaskan. Oke, jadi seperti yang dijelaskan Dava juga, jadi nanti hari Kamis kita akan memakai Octave. Jadi sebenarnya pertama kita ingin memakai MATLAB kan ya. Jadi rencana awal kita adalah kita praktikum yang benar-benar di lantai 3 FTMD. Nah, tapi ternyata ada masalah seperti ini dan kami memikirkan cara bagaimana supaya semua bisa melakukan. Jadi pada akhirnya kita harus memakai Octave juga pada akhirnya. Jadi karena itu bisa di-download secara free, walaupun harus memakan sekitar 300 MB, tapi ya mohon maaf itu tidak ada pilihan lain. Walaupun ada sebenarnya, tadi saya cek, ada Octave online, itu mungkin bisa kita explore juga ya, tapi kalau mau kita lebih pasti harus di-download si Octave yang 300 MB ini. Itu belum kita explore banget yang Octave online, mungkin bisa kita coba-coba nanti. Nah, jadi nanti hari Kamis, jadi kita akan memakai tools linear dan logistic regression. Ini jalan nggak sih? Saya ngomong kedengaran kan ya? Kedengaran, Pak. Dengar. Oke, sorry, soalnya Davanya freeze, jadi saya kira stop. Jadi kita akan memakai tools linear dan logistic regression yang ada di Octave untuk kita melakukan inilah, jadi hands-on langsung dengan science data. Jadi kita akan memakai beberapa data. Jadi nanti kan kita sudah jelaskan secara teori kan, ini maksudnya linear regression, logistic regression, ada data ini, data itu. Nah, jadi harapan nanti Kamis kita langsung hands-on saja. Apa sih maksudnya kita keluar koefisien, jadi itu yang kita harapkan. Dan nanti juga akan ada, kita juga sudah diskusi antara Pak Hairul, Pak Edi, dan saya, bahwa akan ada, ya sebutlah 2 kuis. Jadi satu kuis yang konseptual, satu lagi kuisnya ya ini. Jadi kalian mengolah data, itu bisa dalam bentuk proyek atau dalam bentuk semacam UAS singkat lah. Jadi 6 jam, kalian silakan ekspor, kita kasih tugas. Itu masih kita harus tentukan bagaimana, karena ya terus terang karena ada situasi seperti gini, kita harus adjust model kuisnya nanti seperti apa. Oke, jadi Dava juga sudah jelaskan bahwa Octave ini bisa kalian pakai dengan MATLAB, dan harapannya juga ini berguna buat mata kuliah kalian lain yang nanti tadi yang diajarkan tuh baru benar-benar basicnya saja, supaya nanti Kamis kita bisa langsung lanjut masuk ke
materinya langsung. Jadi nggak perlu nyoba-nyoba sendiri dulu, itu kan bakal makan waktu. Jadi Kamis kita akan langsung mulai materi data science saya dan kita terapkan langsung dengan data-data yang sudah ada. Oke, jadi pastikan hari Kamis kalian sudah memiliki Octave di komputer ataupun laptop kalian. Untuk Octave online, nanti kita perlu cek lagi apakah benar-benar kompatibel. Tapi kalau mau pasti jalan, kita pakai yang seperti yang Dava bilang ya, 300 MB itu. Dan untuk MATLAB pun kita juga harus cek kompatibilitasnya. Tapi harusnya bisa. Tapi untuk memastikan itu akan kami cek terlebih dahulu. Oke, kalau begitu sekian. Jadi yang hari ini sebenarnya opsional, tapi terima kasih sudah menghadiri. Jadi saya record juga, nanti akan saya upload di YouTube. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi untuk mengulang-ulang. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Jadi nanti absennya yang hari Kamis, karena hari ini sebenarnya opsional saja. Oke. Terima kasih, Dava, sudah membantu juga. Jadi kita sampai Terima kasih kembali. Sama Dava. Oke, sampai ketemu lagi hari Kamis. Jadi, sebelum saya lupa. Jadi si materi si modulnya ini dibuat dalam PPT, kita akan kirimkan beberapa jam sebelum mulai praktikum. Jadi kalian bisa baca-baca dulu lah, secara sekilas sebelum kita mulai. Oke, kalau begitu, terima kasih. Dan saya tutup